Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya auto log user ketika user tidak melakukan sesuatu selama waktu tertentu dan kemudian kita menggunakan PIN untuk unlock kembali tanpa harus menggunakan akses login seperti itu. Oke teman-teman, jadi hasil akhir dari video kita kali ini kurang lebih seperti ini. Di sini kita ada halaman log user atau apps-nya kita terkunci gitu ya, karena kita tidak melakukan aktivitas dalam waktu tertentu yang telah kita sesuaikan. Contohnya di sini kita ingin masuk ke halaman dashboard, dia tidak bisa karena sessionnya terkunci, harus masukkan PIN dulu untuk melanjutkan. Di sini ketika kita masukkan PIN yang salah, dia error, invalid PIN code-nya. Kemudian ketika kita masukkan PIN yang benar, kita unlock, dia masuk ke halaman dashboard. Nah, kita triggernya itu by cursor ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat di sini ada idle time. Nah, ketika kursornya bergerak, idle time-nya tetap 1 gitu. Ini kita hitungnya per detik ya. Di demo saat ini kita hitungnya per detik. Jadi jika selama 5 detik tidak ada aktivitas kursor, dia langsung otomatis pindah atau apps-nya itu terkunci gitu. Nah, contohnya nih, idle time-nya tetap 1. Nah, kursornya nggak ada bergerak ya. 4, 5. Nah, dia langsung otomatis terkunci halamannya. Dan ketika masuk ke halaman dashboard, dia tidak bisa. Jadi kita harus masukin PIN lagi, unlock. Nah, baru masuk ke halaman dashboardnya. Seperti itu. Jadi, seperti itu untuk hasil akhir video kita kali ini. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, pertama di sini kita buka dulu projectnya kita. Di sini saya menggunakan Laravel versi 12 ya teman-teman ya. Di sini saya metode loginnya saya menggunakan Laravel Livewire. Oke. Nah, jadi di sini saya udah punya loginnya dulu gitu. Di sini kita coba login dulu. Oke, dia berhasil login. Nah, nanti jadi case-nya itu ketika user tidak melakukan sesuatu, contohnya kita set selama 5 detik lah ya. Nanti apps-nya kita itu tiba-tiba langsung muncul halaman log user seperti itu. Nah, untuk halaman log usernya nanti kita buat seperti ini. Akun terkunci, jadi harus masukkan PIN untuk melanjutkan seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Teman-teman, pertama di sini kita udah punya halaman dashboard. Nah, sekarang kita buat dulu halaman terkuncinya gitu ya, teman-teman ya. Kita buat dulu halaman terkuncinya ini. Jadi nanti ketika usernya sudah log gitu, nanti dia muncul halaman akun terkunci ini seperti itu. Oke, di sini kita buat dulu view. Oke, di sini kita buat dulu view untuk lognya gitu ya, teman-teman ya. Kita buat aja PHP artisan make view. Nah, di sini kita view-nya kita buat. Jadi untuk log unlock-nya itu kita menggunakan Livewire aja ya, teman-teman ya. Wire. Nah, di sini teman-teman bebas mau menggunakan apa aja, bisa tanpa Livewire juga bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan tanpa Livewire dan juga menggunakan Livewire, tapi metodenya sama aja seperti itu. Oke, make Livewire log user log user. Oke, di sini kita udah punya halaman, satu halaman ini log user. Ini kita hapus saja untuk view-nya. Kita masukkan view-nya ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat
Kita buat dulu view ya teman-teman ya. PHP artisan make view locket. Oke, sekarang kita udah punya view locket ini. Nah, view-nya ini kita buat dulu. Ini log user. Oke, kemudian jangan lupa kita daftarin untuk file-nya. Kemudian di dalam body-nya ini, sini kita masukkan untuk live wire-nya. Wire log user. Oke. Nah, setelah ini kita coba cek dulu. Kita buat dulu route view-nya ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita buat satu route to log. Nah, kemudian ini kita view-nya kita arahin ke locket. Oke. Nah, ini kita coba akses dulu. Oke, sekarang halaman lognya udah ada ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita buat untuk membuka kuncinya kita menggunakan pin di sini. Oke, untuk halaman locketnya udah. Ini kita close aja. Oke, setelah itu kita buat dulu akun dummy ya teman-teman ya. Sini saya udah siapin akun dummy-nya. Teman-teman jangan lupa ketika membuat fitur log unlock ini, teman-teman tambahin ada 2 kolom ya. Ini namanya last activity. Nanti kita akan ngelihat last activity ini kapan dia terakhir kali login. Dan kemudian di sini ada pin code-nya seperti itu. Nah, untuk pin code-nya ini kita hash juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita daftarkan untuk kolom yang 2 ini, kemudian di dalam factory sini password, sini kita tambahin pin code. Nah, untuk pin code-nya di sini kita by default kita buat aja 1234. Oke. Nah, kemudian di bagian model user sini kan ada casting ya, teman-teman ya. Sini tambahin bagian pin code-nya. Kita hash juga. Oke, jadi password sama pin code itu kita auto hash. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara penggunaan casting ini, teman-teman boleh cek di dokumentasi Laravel itu cara penggunaan casting seperti apa gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah membuat seperti ini hash. Jadi nanti ketika ada create user atau user factory yang biasa kita buat seperti ini pin code 1234, ini akan otomatis auto hash ketika disimpan ke dalam database kita. Jadi kita nggak perlu membuat seperti ini lagi hash. Nah, kita nggak perlu membuat seperti ini lagi. Jadi karena kita udah definisikan castingnya jadi hash set, jadi hash. Jadi nanti pinnya ini 1234 dia langsung auto hash ketika di create atau ketika proses create atau proses insert ke dalam database. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita udah set. Nah, kemudian di seedernya kita buat dulu, create dulu user factory, kita create 10 user dulu lah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan jalankan PHP artisan migrate, kita fresh, jadi rollback semuanya ya teman-teman, auto create ulang tabelnya termasuk sama kita kasih auto jalankan juga seedernya. Oke, ini udah berhasil. Kalau kita refresh ya. Ini last activity sama pin code-nya kosong ya teman-teman ya. Ini kalau kita refresh, teman-teman boleh lihat
pin code-nya auto hash. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk proses login dulu. Kita coba login dulu pakai akun ini. Oke, kita login. Tadi passwordnya, password, kita enter. Oh ya, kita validasinya kita buat di sini. Nih ya, ini kita hapus saja dulu karena kita menggunakan emailnya itu sampel ya, jadi nggak require. Dengan validasinya. Oke, ini kita refresh dulu lagi. Oke, berhasil login ya teman-teman ya. Nah, ini kita berhasil login. Nah, terus next-nya selanjutnya itu kita coba konsol log. Inspect dulu ya teman-teman ya konsolnya. Oke, selanjutnya itu kita akan buat. Nah, di sini teman-teman bebas bisa menggunakan reverb, buzzer untuk ngecek atau identifikasi user itu ada aktivitas atau enggak. Kita nge-triggernya itu by kursor aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan trigger membuat. Di sini saya akan buat contohnya menggunakan JavaScript aja ya teman-teman ya, untuk nge-trigger dan mengecek apakah kursornya itu melakukan sesuatu aktivitas seperti itu. Oke, kita buka projectnya kita. Kita pergi ke halaman ini lokat ya. Kita pergi ke halaman ini log user ini. Oke, di sini kita tambahin scriptnya ya teman-teman ya. Saya udah sediain. Di sini kita ngecek ini 5 menit. Log after 5 menit. Nah, di sini kita reset aja 5 detik lah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba cek itu setiap 1 detik dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti biar demonya itu atau testingnya itu bisa cepat seperti itu. Nah teman-teman jika ingin buatnya itu per menit ngeceknya gitu ya teman-teman ya, tinggal diganti aja nih intervalnya, dicek nih. Jadi berapa detik gitu. Jadi intervalnya akan terus tambah. Jadi ketika idle time-nya ini sama dengan lognya ini gitu ya teman-teman ya, langsung dia dipindahkan ke loket ke sini, dipindahkan atau di redirect ke halaman loket yang telah kita buat sebelumnya. Oke, nah ini kita hitungnya per 1 detik dulu ya teman-teman ya. Di sini kita di sini kita buat aja lognya, idle time-nya kita cek. Oke, setelah ini kita coba refresh. Oke, nggak jalan ya teman-teman ya. Oh iya, ini di bagian dashboard ya, salah. Ini harusnya di dashboard teman-teman. Ini kita copy, kita ke dashboard. Nah, di sini. Oke, di dashboard ini. Oke, kita refresh dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika 5 dia langsung otomatis terkunci gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu untuk ke triggernya gitu. Jadi kita coba ulangnya, kita refresh lagi ya teman-teman ya. Ini kita halaman dashboard. 1, 2. Nah, kalau kita ada goyang-goyang nih. Nah, ini jadi dia idle time-nya tetap 1. Tuh. Contohnya kita ada lodang goyang-goyang nih. Ada aktivitas di
kursornya, dia idle time-nya tetap ke trigger 1. Contohnya kita berhenti nih. Nah, idle time-nya baru berubah. Nah, bergerak lagi, dia balik lagi 1. Oke, seperti itu. Jadi triggernya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kita nggak ada aktivitas lagi, 1, 2, 3, nah langsung muncul halaman page log akun terkunci gitu. Nah, jadi nanti untuk masuk ke halaman dashboard lagi, kita harus masukkan pinnya gitu teman-teman. Nah, untuk pin di sini kan, ini kalau kita masuk ke halaman dashboard, nah dia masih bisa. Harusnya kalau udah terkunci itu, halaman dashboard tidak bisa dibuka gitu ya teman-teman ya. Jadi dia harus unlock dulu baru bisa masuk ke halaman dashboard lagi, seperti itu untuk flow-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika nanti dia pindah ke page log, kita akan trigger atau kita akan update untuk last activity add-nya, seperti itu. Berarti kita masuk ke web. Nah, di bagian sini nih, bagian log ini. Oke, kita coba buat dulu satu controller ya. Nah, partisan make controller untuk proses update lognya gitu ya teman-teman ya. Logout controller. Oke, ini kita masukkan aja ke dalam ini. Seperti ini. Nah, kemudian di halaman indeks ini public function. Nah, kita return ke log. Oke, ini kita coba. Oh ya, kita belum impor logoutnya. Jangan lupa diimpor ya teman-teman ya, controllernya. Oke, ya udah masuk ke sini. Nah, berarti ketika masuk ke dalam ini, kita update auto usernya. Berarti update last activity to, berarti nah seperti ini, kita out user update last activity at now gitu. Oke, sampai sini paham dulu ya teman-teman ya. Nah, contohnya kita tadi login kan, tadi kita login sebagai David Spencer ini ya teman-teman ya. Kita lihat last activity-nya masih 0 nih. Kita refresh dulu. Oke, sekarang udah ada ya. Ini kita set dulu lah ya. Kita set last activity 0. Oke, last activity-nya 0. Nah, ini kita refresh lagi. Oke, kita cek, kita refresh. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada last activity-nya sudah terisi gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ngecek ketika dia last activity add-nya itu tersedia gitu ya. Nah, kita ngecek middleware-nya dari situ gitu. Kita coba cek lagi. Berarti di sini kita buat satu middleware. Make middleware logout middleware. Oke. Salah. Make middleware. Oke, nah sekarang kita udah punya ini middleware. Sekarang di sini kita cek. Nah, di sini kita cek. Kita cek
Apakah dia sedang login? Iya. Nah, kalau dia login dan last activity-nya itu ada gitu ya. Ini kita hapus saja. Last activity-nya itu ada, dia di redirect ke halaman log seperti ini. Nah, kita tambahin width-nya. Width kita kasih info aja. Your session is locked. Please enter your PIN to continue. Seperti ini. Berarti nanti halaman log user. Nah, ini halaman ini Nah, halaman ini ya teman-teman ya. Akun terkunci. Masukkan PIN. Oke, di sini kita kasih info seperti ini. Oke. Kemudian di halaman log controller yang ini kita cek dulu. Jadi nggak terus-terusan save ke database ya teman-teman ya. Kita cek if out check if user last activity is not null. Nah, berarti kalau dia last activity-nya nggak null gitu ya, dia langsung di redirect ke halaman salah teman-teman. Kalau dia last activity add-nya ini nggak null ya, kita masukkan ini. Kita update untuk last activity-nya. Oke. Agar nanti ketika kita masuk di halaman lognya, page lognya itu tidak terus-menerus untuk update last activity-nya gitu. Contohnya di sini kita refresh. Ini kan jam 55 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita refresh lagi 55.13 kita refresh, nah dia nggak berubah gitu. Tapi kalau kita tanpa pakai if ini kita matikan. Jadi kalau ini kita refresh, ini kan 55.13. Kalau kita refresh, dia berubah terus seperti itu. Agar nanti database-nya kita nggak terus-menerus menyimpan data gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah update untuk class activity-nya. Berarti di middleware-nya kita kasih seperti ini. Nah, kemudian ini kita daftarkan ke app provider ya. Untuk daftarkan Bootstrap ke app untuk mendaftarkan middleware log-nya. Seperti itu. Nah, ini kita hapus saja. Kita impor log middleware-nya. Ini ya. Oke, kemudian lognya ini save, kita masukkan ke dalam out ini. Di sini kita pakai array. Oke, locked seperti ini. Oke. Jadi ketika page-nya udah masuk ke halaman log ini gitu ya. Ketika kita ngakses halaman dashboard, nah, dia nggak bisa ya, teman-teman ya. Dia langsung error, your session is locked. Please enter your PIN to continue gitu. Kita perbaiki lagi lah ya. Ini teks. Kita kasih ini BG aja. Teks white. Coba lagi. Sangat ditemukan. Yap, seperti ini. Your log
Your session is locked. Please enter your PIN to continue. Jadi kita harus masukkan PIN lagi supaya bisa mengakses halaman dashboardnya seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan untuk action unlock-nya. Di sini. Oke. Sini ya. Di sini kita menggunakan Livewire ya, teman-teman ya. Jadi kita pakai ini, kita hapus saja. Ini wire submit. Kita unlock, kemudian ini kita masukkan password-nya 1234 require. Kemudian di sini kita kasih wire modelnya pin ya. Kemudian button tipe submit. Oke, di sini kita tambahin wire loading. Atributnya disable. Nah, kalau dia disable di opacity-nya 20. Oke, seperti ini agar tidak terjadi double submission ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke Livewire lock user. Kita daftarkan propertinya. Tadi propertinya di sini kita pin code aja ya, teman-teman ya. Pin code. Kemudian berarti di lock user ini kita kasih pin code. Kemudian sini kita kan public function unlock ini ya. Kemudian $this. Pertama kita validate dulu. Nah, di sini kita validate. Pin code-nya itu teman-teman bebas require ya. Ini terus harus numeric. Di sini digitnya harus 4 gitu lah ya. Karena kita tadi menggunakan 4 doang ya. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian di sini dicek lagi nih. Ambil user berdasarkan out user. Kemudian dicek nih. Kita DD dulu. Usernya ada atau tidak. Seperti itu ya. Di sini kita masukkan dulu 1234 unlock. Kita cek atributnya. Oh ya, benar ya. Sekarang ini Davis ya. Sekarang kita cek. Nah, di sini kita cek nih. Pin code-nya. Ini pin code ini sama nggak dengan user pin code-nya. Kalau error berarti invalid pin code. Dia message-nya error. Kalau dia benar gitu ya. Nah, ini kita update last activity-nya ke 0 dan terus kita redirect ke halaman dashboard. Ini app-nya kita close dulu, factory-nya kita close, login-nya kita close. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ketika menambahkan kolom last activity add tadi sama pin code, jangan lupa ditambahin ke fill-label-nya ya. Biar nanti ketika kita create user atau menjalankan factory, gitu ya teman-teman ya, atau melakukan update data, dia udah langsung terisi datanya karena kita udah mendaftarkan ke dalam fill-label ini. Kita close lagi. Log user, log ini kita hapus. Ini dashboard ya. Log user, oh ini udah oke. Middleware-nya, ini kita close aja. Nah ini webnya, oke. Kita refresh dulu. Cek lagi. Kemudian di log user-nya, ini kita buat aja ini DG. Background red. Oke, coba seperti ini. Di sini kita coba lagi dengan pin yang salah. Valid pin code. Oke. Kita cek menggunakan pin yang benar. 1234. Oke.
dia langsung masuk ke halaman dashboard. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita buat. Jadi di sini kita ngambil data user dulu berdasarkan user login ya. Kemudian di sini kita cek hash-nya, apakah pin code-nya itu sudah sesuai dengan pin code yang tersedia di database gitu ya. Kalau dia salah, kita balikin session code-nya, kemudian kita return langsung. Kalau dia berhasil, nanti last activity-nya kita update jadi 0. Kemudian di sini redirect route-nya kita langsung arahin ke halaman dashboard seperti itu. Ini oke. 36 1 2 3 kita cek dulu lagi nih konsolnya ya. Cek 1 2 3 4 kita unlock idle time. Sekarang ini kita karena bergerak ya kursornya ya, jadi idle time-nya tetap 1. Kalau kursornya nggak bergerak, teman-teman boleh lihat nih, langsung pindah akun terkunci. Kalau kita masuk ke halaman dashboard lagi, itu tidak bisa karena sessionnya sudah terkunci. Kita harus masukkan PIN untuk login kembali. Ketika kita masukkan PIN yang salah, dia invalid kode PIN-nya. Kemudian ketika kode PIN-nya yang benar, dia langsung masuk ke halaman dashboard-nya kita. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk fitur auto lock user ketika user tidak melakukan apa-apa. Jadi ini ketika sangat bermanfaat ketika teman-teman banyak data sensitif atau lupa untuk lock Windows ya, lupa lock Windows. Jadi app-nya terbuka terus. Jadi untuk menjaga data-data sensitif diambil orang atau ketika dilihat orang, jadi app-nya langsung kita buat fitur auto lock agar nanti orang-orang tidak sembarangan membuka apps-nya kita walaupun kita sudah berhasil login. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk tutorial kita kali ini. Semoga membantu di projectnya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.